Nah, ini menjawab pertanyaan Bapak. Apakah bisa meningkatkan IQ? Jelas. Kenapa? Karena kreativitas itu dipacu. So you create terus nih. You create terus. Ini belum seberapa. Saya akan menyampaikan ke yang absent-mindedness. Aplikasi memori untuk keseharian. Jadi ini baru yang ini saja nih. Tapi prinsipnya adalah harus menggunakan imajinasi. You fail menggunakan imajinasi, fail mengingat. Pasti. Oke, nah ada yang bertanya? Ya. Kan begitu banyak informasi. Right. Kan inilah juga Ya. informasi mana Ya. Ya. Apalagi pekerjaan ya Pak. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngerti lah informasi ini yang penting, yang mana yang enggak, dan kita bisa dari level conscious Nah. ke subconscious. Oke. Jadi faktanya begini. Tadi kan saya sebut hyperamnesia, ya. Kalau Bapak dan Ibu ada yang bisa hipnosis, besok anak Bapak dan Ibu ujian, you hipno dia. Pok, bawa dia ke teta, selesai, you bacakan. You baca tuh buku ke dia dengerin aja. Sekarang kamu akan mengingat ini. Bla 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 tutup. Plop. Bangun. You nggak percaya? Oh, nggak percaya? Otak kita sebenarnya seperti spons. Spons, dia bisa menyerap air. Ya, spons. Oke, itu yang disebut hyperamnesia. Nah, untuk berkenan dengan Bapak, ada orang namanya Solomon Shifrensky. Solomon Shifrensky itu bisa mengingat seperti yang Bapak minta. Jadi ketika ada orang bicara nih dua di sini, saya Solomon. Secara nggak sengaja saya mendengar, saya ingat terus. Ketika di jalan, saya melihat plat mobil bajai. Nggak penting buat saya, tapi karena saya ngelihat, saya ingat terus. Ini diteliti oleh Bapak dan Ibu bisa cek di internet. Alexander Luria, seorang psikolog. You cek bukunya, The Mind of Mnemonis, tahun 1968 bukunya. It's a good book. Pemahaman kita tentang otak jadi lebih dahsyat lagi. Oke, dicari ini buku Alexander Luria, Solomon Shifrensky. Apa benar ada orang yang bisa mengingat segitu banyak? Benar. Tapi apa yang terjadi sama dia? Dia pusing, stres. Coba dibayangkan, dia keep changing jobs. Dia pindah-pindah. Awalnya wartawan, kemudian jadi salesman, kemudian jadi apa? Kenapa? Karena di mana dia bekerja, semua itu seperti masuk. Ingat dua hal yang membuat you bingung. Kekurangan informasi. Thank you. Right. See? Luar biasa ya di sini. So, jangan sampai kebanyakan informasi. Nah, untungnya adalah otak kita bekerja dengan 3 cara mensimplifikasi, itu satu. Jadi kalau ada satu metode disimplifikasi oleh otak kita. Yang kedua, generalisasi. Yang ketiga, penghapusan. Oke, kalau yang nggak penting, you hapus. Nggak penting, you hapus. Nggak penting, you hapus. Seperti itu. So, Bapak tidak perlu takut. Otak Bapak baik-baik saja. Oke. Now, dari teknik yang ini ada yang ingin tanya? Ada yang ingin tanya? Please, kalau ada yang ingin tanya. Tidak? Kalau tidak, saya ingin memberi yes, Bapak. Saya ingin tahu mengenai ini. Jadi saya pernah dengar bahwa otak kita itu bicaranya subconscious. Aha. Dimana kalau kita That's apapun good. yang pernah kita alami, apapun yang pernah kita dengar, Oke. yang masuk ke pakai indera kita, itu langsung terekam di hard disk Mhm. di otak kita. Mhm. Eh, Sayangnya adalah ketika kita seperti yang Bapak bilang tadi kita delete, Mhm. itu hanya masuk ke recycle bin, itu masih ada gitu. Meskipun nggak aware lah nama informasi. Nah, Oh. kalau misalnya kemudian kita pengen search informasi itu Mhm. menggunakan conscious mind kita, Mhm. kita sebenarnya masuk ke my document, kemudian kita klik for mana. Kadang kita lupa. Tapi kalau misalnya kita mungkin pakai notis itu, Mhm. kan kita punya subconscious, Mhm. itu mungkin kita pakai search dompet ini langsung keluar yang apa yang kita gunakan. Nah, apakah itu apa betul seperti itu atau betul-betul kita bisa melihat informasi kita Luar biasa, benar-benar luar biasa. Oke, nah, saya akan menjawab dengan pertanyaan Bapak. Sebenarnya otak kita bekerja seperti komputer melalui senses, panca indera. Pak Go pasti tahu ya,
visual, auditory, kinestetis, gustatory, olfactory. Oke, ini masuk ke yang disebut short term dulu. Ini kalau di rehearse, kalau diulang-ulang, diulang lagi, itu akan masuk ke long term memory. Long term memory. Jadi lama, awet, permanen, seperti yang tadi Bapak bilang. Oke. Now, di long term memory itu ada apa sih? Ini sangat-sangat saintifik nih, saya juga bingung sebenarnya kenapa pertanyaannya seperti ini ya. Tapi oke lah, kalau ada yang tertarik. Long term memory itu menyimpan dua hal. Yang satu adalah deklaratif dan prosedural. Deklaratif adalah something that you have to declare. Apa? Fakta, facts, ilmu. So kalau oke, sekarang coba, pasti masih ada yang ingat. 6 SD, 3 SD, 2 SD, definisi pasar menurut SD apa? You masih ingat kan? Itu dari SD itu padahal. Fakta, oke. Yang kemudian, yang kedua, ini adalah episodic memory. Episodic memory. Dia tahu episodic memory? Episodic memory adalah kejadian yang sangat-sangat berkesan, sangat sedih, sangat senang seperti itu. Itu akan teringat. Bapak pasti masih ingat pada saat diputuskan oleh pacarnya, right? Oke. Belum pernah pacaran, that's something. Prosedural itu adalah skill. Kalau Bapak, Ibu pernah bisa naik sepeda, nggak naik sepeda 20 tahun, tahun ke-21 naik sepeda, pasti masih bisa. Pasti masih bisa. Karena skill masuk ke long term. Pavlov effect. Pavlov effect. Masih ada yang tahu Pavlov? No, apa? Ini poinnya apa? Poinnya adalah kalau untuk manusia kebiasaan. So, satu aktivitas, perbuatan membuat menjadi kebiasaan, kebiasaan membuat menjadi karakter, karakter membuat menjadi menentukan apa Bapak dan Ibu akan succeed atau fail. Itu saya rasa harus dibenarkan. Oke, karena kebiasaan memang tersimpan di long term. Hopefully itu bisa menjawab ya Bapak. Oke, ini definisinya. Apa saja sih yang tersimpan di long term? Ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang by the way itu ada di sini. Ada di unconscious di sini. Ya. Kalau ingin dihapus adalah dengan hipnosis. Tidak bisa. Itu formatnya. Kalau Bapak ingin menghapus itu harus dengan hipnosis. Oh bisa, karena kan dia tidak masuk ke long term, ke short term.